Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Syafil di Syafil Bahas Cinema. Di kesempatan kali ini gue akan membahas mengenai film Amsterdam, merupakan rilisan dari 20th Century Studio dan disutradarai oleh David O. Russell. Film ini banyak dibintangi oleh aktor-aktor terkenal kelas dunia seperti Christian Bale, John David Washington, Margot Robbie, Rami Malek, dan lain-lain sebagainya. Turut pula dibintangi oleh seorang komedian yaitu Chris Rock yang beberapa saat yang lalu sempat juga mendapatkan sedikit masalah dengan aktor Will Smith di ajang Oscar, yang semua orang juga sudah banyak membicarakan mengenai hal itu dan sudah banyak juga yang berkomentar tentang hal itu. Dan juga ada Taylor Swift, penyanyi yang sudah terkenal di bidangnya. Dan dari latar belakang aktornya ini sangat banyak latar belakang, baik itu dari aktor, baik itu dari komedian, dari penyanyi, yang digabungkan jadi satu oleh David O. Russell pada filmnya. Apakah itu punya dampak yang signifikan terhadap filmnya sendiri? Kita lihat aja. Silahkan aja lihat di review gua. Ya, film ini adalah film yang bergenre komedi yang juga digabungkan dengan misteri. Ya, gue ingin bilang kalau sebenarnya ada perbedaan yang sangat tipis antara satir yang cerdas dan komedi yang kosong dan tanpa isi. Ya, walaupun memang harus dikatakan kalau perbedaan tersebut itu sangat tipis dan sangat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Salah sedikit saja, maka sesuatu yang diniatkan untuk masuk ke sisi positif malah akan bisa masuk ke sisi negatifnya. Dan sayangnya Amsterdam lebih condong kepada sisi negatif tersebut. Niatnya David O. Russell selaku penulis naskah dan sutradaranya awalnya adalah ia ingin menyajikan komedi satir yang cerdas, yang menyoroti dan menggambarkan mengenai kebodohan dan kesalahan masyarakat dunia dari masa ke masa. Dalam hal ini ia memperlihatkan situasi saat Perang Dunia Pertama dan setelahnya, sebelum Perang Dunia Kedua. Tetapi ia juga mencoba untuk merefleksikan mengenai nilai-nilai sosial masyarakat saat itu dan menghubungkannya dengan nilai-nilai sosial yang terdapat di masyarakat sekarang. Sayangnya apa yang ditampilkan di sini tuh gak bagus dan cenderung dangkal, dan akhirnya berujung pada dia mempermalukan dirinya sendiri dan segala pendapatnya yang memang cukup tumpul dan dangkal sekali opininya. Bisa dibilang kalau persepsinya David O. Russell kepada masyarakat di sini benar-benar diperlihatkan sangat dangkal. Ya, gue yang awalnya mengira kalau Adam McKay dan Don't Look Up-nya yang juga mengandalkan satir yang tanpa logika dan bisa dibilang sampah pada akhir tahun lalu itu sudah sangat dangkal, tetapi apa yang disajikan oleh David O. Russell sini lebih parah lagi dibandingkan apa yang disajikan oleh Adam McKay. Naskahnya memang benar-benar sangat lemah, dan naskah yang lemah itu semakin parah ketika menilik penampilan dari para aktornya yang benar-benar sangat ala kadar kali. Hampir nggak ada yang benar-benar tampil spesial dan outstanding atau luar biasa. Dan melihat latar belakang mereka yang sebenarnya di film-film terdahulu sudah memiliki portofolio yang oke, sudah memiliki rekam jejak yang mentereng, ini agak mengecewakan, atau dalam beberapa kasus sangat mengecewakan untuk beberapa orang yang benar-benar sudah mengantisipasi nama-nama besar yang tampil di film ini. Dan penampil yang menurut gua sangat mengecewakan dan sangat buruk di sini adalah Taylor-Joy, yang sebelumnya gua melihat dia di beberapa filmnya ataupun di TV seriesnya dia tampil bagus dan memikat. Tapi di sini benar-benar dibuat hancur, benar-benar penampilan yang sangat buruk untuk seorang aktor profesional. Ya, apa yang ditampilkan Anya Taylor-Joy di sini ya memang sangat jauh lah. Ya, mungkin gua agak hiperbolik atau apapun, tetapi memang apa yang ditampilkan oleh Anya Taylor-Joy di sini, gue bisa mengatakan kalau seharusnya diganjar dengan Razzie juga. Gak akan heran sih penampilan Anya Taylor-Joy yang memang very very bad. Ya, memang harus diakui kalau karakterisasinya juga sudah dangkal, tetapi ya sebagai seorang aktor seharusnya dia bisa improvisasi atau gimana gitu. Tetapi cara dia mendeliver karakternya juga gak kalah dangkal daripada apa yang sudah ditampilkan oleh karakternya. Jadi karakternya yang sudah dangkal bertambah dangkal lagi oleh penampilan
Anya Taylor-Joy. Belum lagi dialog-dialog yang diucapkan olehnya yang benar-benar dipenuhi dengan kebodohan dan hal-hal yang tidak berguna diucapin olehnya, yang membuat gue bertanya-tanya sendiri, tuh apa juga dia ngucapin kata-kata bodoh atau kata-kata nggak ada makna atau nggak ada gunanya gitu. Bahkan untuk dijadikan satir pun kata-kata seperti itu tidak layak untuk menyindir society, menyindir masyarakat, menyindir peradaban, hal-hal kayak gitu gak bisa. Ya sebenarnya bukan cuma Anya Taylor-Joy yang tampil pas-pasannya, yang lainnya juga tampil pas-pasan. Rami Malek yang jadi saudaranya Anya Taylor-Joy di sini, yang juga gua mencurigai punya hubungan terlarang juga dengan Anya Taylor-Joy, juga tampil gak bagus walaupun gak sehancur Anya Taylor-Joy ya. Untuk 3 karakter utamanya yang dimainin oleh Christian Bale, Margot Robbie, dan John David Washington ya, harus gue bilang kalau yang paling kelihatan mencolok dan stabil itu adalah Christian Bale. Margot Robbie dan JDW pun gak terlalu membuat gue suka atau apalah sama karakter mereka, biasa aja juga ya, walaupun memang Christian Bale pun di sini gak tampil dalam performa terbaiknya. Setidaknya dia masih tampil lebih bagus lah dibandingkan rekan-rekan yang lain. Gitulah, saking hancurnya penampilan yang lain, bahkan penampilan Christian Bale yang sebenarnya juga masih cenderung sangat standar, itu udah yang paling bagus diantara semuanya. Penampilan dia malah yang paling mencolok dibandingkan yang lainnya. Memang harus diakuin kalau dia adalah aktor yang sudah cukup senior di industri perfilman dunia dan dia membutuhkan itu. Tapi kalau gue bandingin juga dengan penampilan dia di Thor keempat yang tayang beberapa bulan yang lalu, ya gue bilang lebih mending di Thor 4 sih, yang masih ada auranya gitu. Di sini masih kurang lah auranya. Kelihatan ini adalah salah satu penampilan terlemahnya Christian Bale, tapi kalau dibandingkan dengan cast-cast yang lain di film ini, dia yang paling solid. Meski begitu, gua harus mengakuin kalau Amsterdam ini cukup oke di bagian teknisnya, terutama di bagian sinematografinya yang digawangi oleh the one and only Emmanuel Lubezki, yang harus diakuin sekali lagi bekerja dengan sangat baik di balik kameranya. Tekniknya di sini memang nggak sekompleks Gravity atau Revenant atau bahkan Birdman yang membutuhkan teknik yang sangat detail. Tetapi begitu pun dia masih sangat enjoy dengan kameranya. Kemudian sorotan-sorotan dia juga masih sangat cantik. Beberapa kali dia ngasih long shot walaupun nggak lama, tapi oke, ini adalah ciri khasnya Lubezki yang kita tahu selama ini bagaimana ketika ia membuat film. Ya harus diakuin kalau sinematografi dari Lubezki adalah unsur terbaik di sini, yang dia menampilkan visualisasi yang indah. Sekali lagi gue bilang nggak sefantastis di film-film yang udah gue sebutin di atas, bahkan di filmnya Terrence Malick's The Tree of Life dan yang lain juga bisa lebih bagus di situ. Tapi tetap sinematografinya Lubezki adalah unsur terbaik di film ini. Kemudian dari bagian musiknya juga oke. Memang komposernya adalah seseorang yang udah biasa mengurus di film-film kriminal atau noir atau film seperti ini. Kemudian beberapa waktu lalu juga sempat mengisi musik di film Si Hauderan yang dibintangin oleh Saoirse Ronan dan kawan-kawan. Memang udah fase lah untuk di film-film yang seperti ini. Dan gue cukup suka juga dengan scoringnya, dengan musiknya yang kadang orkestra, kadang simple aja, ya cukup masuk lah untuk menggambarkan situasinya. Kemudian dari desain produksi juga cukup detail ya. Orang-orang yang bekerja di sini, baik itu direkturnya, desainer produksinya, dan lain, itu benar-benar bekerja dengan riset yang baik. Penggambaran Amerika pasca Perang Dunia Pertama cukup oke juga. Kemudian bangsa rumah sakitnya dan lain sebagainya itu juga diperlihatkan sangat baik. Kemudian bagian kostum juga tampil oke ya, cukup bagus untuk di bagian terakhirnya di puncaknya dengan penampilan baju-baju pesta seperti itu juga enak dilihat. Tapi walaupun begitu, teknis itu adalah salah satu bagian dari film, tapi pada akhirnya yang paling penting itu adalah naskah, penyutradaraan, dan acting. Dan sayangnya ketiga hal ini benar-benar sangat standar, dan karena itu untuk bagian teknis sangat baik, sama sekali nggak bisa menyelamatkan film ini dari lubang kehancuran. Film ini benar-benar sudah hancur, sudah terjerembab terlalu dalam ke jurang kehancuran yang disebabkan oleh saudaranya yang memiliki pandangan hidup yang kelewat dangkal terhadap kehidupan yang ya sebenarnya gitu-gitu doang. Tapi ya gimana lagi, itu hidup. Ya harus diakui ini adalah film yang
sangat biasa banget, gak terlalu spesial. Untuk film yang sebenarnya cukup gue nantiin ya dari awal karena dibintangin oleh banyak pemeran handal, kemudian sutradaranya juga sebenarnya bukan sutradara yang buruk, tetapi seringkali membuat film itu dia gak konsisten dan akhir-akhir ini juga memiliki banyak masalah, termasuk yang kemarin dia diromoin punya masalah dengan sutradara lain, Christopher Nolan, dan juga masalah apa gitu. Akhirnya filmnya bisa flop segini ya. Kadang gue bilang ya, gue udah memprediksi kalau film ini nggak akan fokusnya cuma menjual case-nya doang yang banyak banget, aktor-aktor kelas atas semuanya. Bahkan pemeran pendukung cameo yang cuma 1 scene 2 scene doang itu adalah aktor yang memiliki nama di film maupun series gitu. Jadinya apakah film ini memang cuma ingin menjual itu doang, menjual fanbase doang tanpa mempedulikan sutradaraan, mempedulikan acting mau bagus atau enggak ya. Mereka udah punya nama, mereka mau tampil jelek pun orang-orang akan tetap datang ke bioskop. Gue gak tahu apakah pemikirannya gitu atau memang ini film dikerjakan gimana. Yang pasti hasilnya adalah seperti ini dan gue bisa bilang gak maksimal, gak sesuai dengan yang gue ekspektasikan. Apakah gue mau rekomendasikan film ini? Gue gak tahu ya, gue bingung juga gue mau rekomendasikan atau enggak. Terserah kalian lah gimana. Kalian ambil aja lah kesimpulan dari apa yang udah gue jelasin di atas. Yang pasti film ini secara singkat gue tutup dengan film yang secara teknisnya oke, tetapi secara isi itu kosong. Itulah pendapat gue mengenai film ini. Sekian dulu dari gue. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share video ini, subscribe channel ini. Dan jika kalian anggap ini bermanfaat, silahkan cek-cek video gue yang lain juga. Gue Syafil. See you another time. Thank you. Bye bye and adios.